Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya pada hari ini. Hari ini saya akan berbagi praktik baik mengenai budaya positif yang bisa kita terapkan dan kita implementasikan di sekolah kita. Ada pertanyaan pemantik, kira-kira setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, nomor pertama. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Setuju dong. Alasannya Pak Redi? Setuju sebagai efek jerah ya, supaya nggak melakukan hal buruk. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau menuliskan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju juga. Setuju kenapa tidak? Ya, karena ketika anak diberi hukuman untuk membersihkan halaman sekolah, dia bisa untuk mungkin rasa tanggung jawabnya supaya tidak mengulangi lagi. Oke, terima kasih Pak Yuda. Yang ketiga, memberi penghargaan dalam meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, apa sih makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya ada terjadi pergeseran Bapak Ibu ya. Nah, nilai-nilai kebijakan universal itu ada beberapa. Yang pertama, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi dan perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal, tujuan dari disiplin positif. Nah, menurut Ki Hajar Dewantoro, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah di diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu suka pemerintah anak-anaknya nggak? Ya, kadang-kadang sedikit. Ya, berarti udah merdeka belum? Ya, Oke. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau menuju seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menuju. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi ada dampaknya Bapak Ibu. Pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan hukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan rusak hubungan. Nah, ini bentuk program kebajikan apresiasi, memberikan pengakuan secara khusus. Jadi perlu diingat ya Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi kita harus memberikan pengakuan secara khusus, pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid secara bergantian, pengakuan secara konsisten dan fokus kita pada proses, bukan pada hasil. Contoh pengakuannya ini seperti ini. Pertama, membuka ya. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya ada empati ya. Kemarin saya perhatikan besar sekali. Nah, ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi bentuk apresiasi. Jadi ketika ada siswa yang menolong temannya, kita bisa membuat ada penggalan kata pembuka dan juga ada kebajikan yang kita masukkan di situ, kita sisipkan. Terus ketika situasinya pada saat tukar membantu teman-teman di tugas kelompok, saya menghargai kepedulian. Kepedulian termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Nah, contohnya adalah lagi tindakan guru yang kita mungkin sering melakukannya. Dicatat satu sekali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? konsekuensi. Hah? Hukuman. Konsekuensi. Kita contoh 3 aja ya Bu. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up, tidak mengenal masalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat semua hukuman memang ya. Jadi hukuman-hukuman konsekuensi ini yang seperti menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Jadi Bapak Ibu sudah membedakan antara hukuman dan juga konsekuensi. Dari sini juga bisa bedakan ya Bapak Ibu ya. Bisa. Nah, perbedaannya apa? Kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan ya dan harus terjadi.
Kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Membuat hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati, ya kan? Untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Nah, dan seterusnya. Nah, dalam memberikan hukuman kita perlu yang adanya dalam pendidikan yang budaya positif kita perlu adanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kalau mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kita tidak bisa menyalahkan, tapi gimana caranya kita harus menciptakan kondisi bagi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan mereka memperbaiki kesalahannya karena takut dengan guru tersebut, gitu ya. Ini yang harus kita tekankan lewat restitusi. Nih, contohnya, tadi kan ada identitas gagal itu seperti hukuman. Kalau identitas sukses itu ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Kalau restitusi itu yang budaya positifnya Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu yang netral. Kalau yang hukuman, tadi yang disuruh nulis, diusir keluar, push up, itu termasuk identitas gagal. Ya karena akan membekas kepada siswa tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Biasanya kita kalau menghukum anak-anak itu untuk menembus kesalahan kan, tapi kalau kita melakukan restitusi, anak-anak harus belajar dari kesalahan dan memperbaiki hubungan, gitu ya. Nah, di dalam pembelajaran juga kita biasanya harus menerapkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi di kelas-kelas itu ini sama aja seperti apa biasanya kalau Bapak Ibu mengajar itu pakai apa Bapak Ibu? Awal-awal dulu kontrak belajar ini sama seperti keyakinan. Nah, keyakinan itu adalah salah satu budaya positif. Kalau kontrak mungkin dari kita ya, tapi kalau keyakinan kelas itu kita sama-sama merumuskan. Nah, atau kita ada kesepakatan kelas. Contohnya seperti ini. Ini harus kita terapkan bersama-sama di kelas. Nah, 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada di posisi kontrol yang mana? Jadi ada 5, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus ya nih Bapak Ibu, yang manajer. Ini yang manajer. Kalau yang ini penghukum dan pembuat rasa bersalah ini adalah identitas gagal. Kalau ini identitas berhasil. Ya kalau ini masih sosok gitu ya. Nah Bapak Ibu kira-kira yang mana? Termasuk penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau manajer. Kalau penghukum itu kayak langsung menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti. Ini contohnya gini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu termasuk penghukum. Atau kamu seharusnya kalau berasa bersalah, kamu sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat kepada ibu kan pernah bantu kamu. Nah, kalau pemantau, peraturannya apa? Itu ya langsung nanya peraturannya apa, kamu kesalahannya apa gitu ya. Kalau manajer, apa yang kita yakini, maksudnya apa peraturan yang kita sepakatin, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi yang manajer itu langsung mengidentifikasi dan memberikan solusi. Nah kalau yang penghukum itu tidak mengidentifikasi, langsung menjudge mental siswa tersebut. Kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Manajer. Desi manajer. Bu Halia, pemantau. Pak Halia di pemantau. Berarti peraturannya apa gitu ya? Kalau Pak Yuda, saya teman sih. Teman, jadi menganggap teman ya. Terus kalau Bu Eka Masih pemantau. pemantau. Pemantau Bu Anissa ya, pemantau. Nah, ada hasilnya Bapak Ibu. Kalau misalkan kita sebagai penghukum, hasil yang akan didapat oleh anak. Kalau penghukum, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan bisa berbohong. Itu kalau penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Kalau ketergantungan Bapak Ibu, kalau teman dia bisa ketergantungan, gitu ya. Terus kalau pemantau, siswa merasa siswa dapat menyesuaikan diri dan juga merasa akan diawasi setiap gerak-geriknya. Kalau manajer dia akan menguatkan diri, gitu ya. Ini adalah salah satu 5 posisi kontrol. Yang baik adalah kita harus dengan manajer ini ada hubungannya tadi dengan kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang kita telah sepakati. Maka dari itu jika memang kita memang sama-sama belajar Bapak Ibu untuk menjadi mulai posisi yang paling tinggi yaitu
ini ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini adalah membuat orang merasa bersalah tadi. Kalau kamu tidak pernah benar melakukannya, ini menghukum. Ayo lakukan demi ibu. Itu menganggap kita sebagai teman siswa. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, manajer? Karena kita pasti setiap ada masalah kita kembalikan ke siswa bagaimana cara menyelesaikannya. Kamu selalu paling terakhir, ini juga termasuk hukum. Nah, dalam memperbaiki kesalahan siswa kita harus menerapkan segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini kita menstabilkan identitas anak tersebut. Jadi jangan Bapak Ibu jangan menjudge anak tersebut terlebih dahulu, tapi menstabilkan identitas. Bisa kita samakan dengan kita juga pernah masih kecil atau masih anak-anak pernah melakukan hal yang sama. Nah ini salah satu yang pertama yang harus dilakukan adalah ketika anak berbuat salah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Terus yang kedua kita harus memvalidasi kebutuhan. Contohnya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Atau kamu pasti punya ya alasan mengapa kamu melakukannya seperti itu. Ini kita validasi kebutuhan kita. Karena kebutuhan anak itu ada beberapa ya Bapak Ibu ya yang ini. Kebutuhan anak itu ini ada rasa kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan juga kebebasan. Kebutuhan. Contohnya misalkan siswa datang terlambat, kamu kenapa datang terlambat? Bukan. Apa yang kamu alami di jalan tadi itu salah satu bentuk restitusi. Bukan kita langsung menjadi kamu terlambat ya, nggak boleh masuk kelas itu nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Terus menanyakan keyakinan. Nah keyakinan ini ada hubungan dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Makanya keyakinan kelas itu perlu kita terapkan di kelas. Ketika siswa melanggar keyakinan, siswa akan tahu bahwa dia telah melanggar keyakinan kelas. Seperti ini. Kamu apa nilai-nilai kita percaya di kelas? Kan? Apa nilai-nilai peraturan dari SMA 3? Kurang lebih seperti itu. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah seperti itu. Jadi ada 3 hal ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitasnya dulu. Yang kedua identifikasi atau divalidasi kebutuhan dia apa. Terus yang ketiga menanyakan keyakinan yang kita sepakati. Ini harus kita lakukan. Ini termasuk dalam segitiga restitusi sebagai upaya untuk memperbaiki kesalahan anak. Jadi anak tidak akan melakukan hal seperti ini lagi, bukan karena mereka takut kepada kita, tapi memang mereka sadar akan kesalahannya. Jelas Bapak Ibu? Terima kasih. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Ya silakan tanya. Penjelasannya tadi bagus ya untuk hukum konsekuensi. Jadi saya agak terbuka dalam hal karena di situ tadi ada yang menyebutkan bahwa kita nggak boleh mengecat anak ketika bersalah ya. Gitu. Kalau zaman dulu kan zaman mungkin saya ya itu ketika salah langsung kadang dipukul menghapus papan tulis, kadang dipukul pakai apa namanya itu Sisir. bukan sisir itu yang batang namanya itu Penggaris. nah penggaris panjang itu dulu seperti itu. Nah sekarang di situ kan kita nggak boleh seperti itu ya. Ya nggak boleh. Itu alasannya apa ya Pak ya? Biar gimana gitu? Jadi ini ada hubungan dengan psikologi anak ya Pak Ida ya. Karena memang sebenarnya seperti itu sudah tidak relevan lagi, apalagi dilakukan di era sekarang, era di mana siswa-siswa sudah mengenal teknologi, generasinya juga berbeda dengan generasi sekarang. Upaya-upaya yang dilakukan seperti itu sudah tidak relevan dan akan menjadikan bekas nantinya kepada ya luka di hatinya. Mungkin tidak akan terasa, tetapi secara sikap dan perilaku itu pasti akan merubah kena misalnya dengan pukulan, dididik dengan pukulan, dengan bentakan, itu akan membawa luka yang nantinya bisa sampai dewasa. Iya, bisa luka bisa dicatat gitu ya. Udah mental ya, tapi luka di hati. Oh iya. Nah, jadi kita harus menerapkan logik seperti ini karena ini hal yang baik ya Pak Ida ya. Apalagi memang ketika memang logikanya juga seperti ini. Ketika anak bersalah kita nggak perlu harus menjelaskan anak itu dulu, tapi kita kita butuh kita harus identifikasi anak itu gitu kan. Karena setiap orang melakukan kesalahan pasti dong ada alasan ya Bapak Ibu ya. Nah maka dari itu kita harus menanyakan dulu, identifikasi dulu alasannya apa. Jadi kita tidak langsung menjelaskan anak itu salah. Itu yang memang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita atau di SMA Negeri Jakarta.
Makasih Pak Yuda. Ya, menarik tentang 5 posisi kontrol ini ya Pak Pandan tadi, bagaimana kita jadi penghukum, membuat bersalah dan seterusnya. Sini yang saya garis bawahi ini untuk peserta didik yang normal gitu ya, dalam tanda petik yang sehat badannya dan juga jiwanya. Tapi di sekolah kita ada beberapa ya, peserta didik kita, anak kita yang ada inklusi ya, atau juga spesial needs untuk anak berkebutuhan khusus. Yang ingin saya tanyakan ya bagaimana kita menjadi manajer atau pemantau atau teman buat anak yang berkebutuhan khusus ya. Sedangkan kita nggak punya kompetensi ya buat menangani kebutuhan khusus. Terima kasih Pak Aryadi. Mungkin saya bisa menjawab memang untuk siswa-siswa yang inklusi Pak Aryadi itu memang ada guru khusus harusnya ya. Bahkan di platform Kemendikbud juga di SIM PKB kita itu ada memang diklat untuk guru yang mengajar berkebutuhan khusus. Cuman karena memang dalam aturan Pemprov DKI ya seperti SMA negeri maupun SMP harus menerima siswa inklusi, maka tidak ada siswa inklusi di sekolah kita. Yang jelas kita memang untuk siswa inklusi malah lebih utamanya harus menerapkan posisi manajer. Nggak mungkin siswa inklusi kita bentak, kita hukum, kemudian kita membuat rasa bersalah, karena memang pelayanan untuk siswa inklusi itu benar-benar harus secara individual, bukan pelayanan secara klasikal seperti anak-anak pada umumnya gitu. Jadi apalagi sekarang Pak Aryadi sekarang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, semua kebutuhan asesmen awal anak sudah kita ketahui, motivasi minat gaya belajar anak itu kita sudah ketahui. Justru posisi ini, budaya positif ini sangat relevan dan sangat cocok sekali. Top manager, guru sebagai manajer kita terapkan untuk siswa-siswa yang berkebutuhan khusus atau yang inklusi seperti itu Pak Aryadi. Dan tutup Pak. Demikian Bapak Ibu berbagi praktik baik pada hari ini terkait dengan budaya positif. Semoga dan harapannya kita sama-sama belajar untuk menjadi guru yang baik, guru yang tidak menghukum, tapi adalah guru yang manajer yang bisa menstabilkan dan merestitusi siswa-siswa kita di SMA Negeri 3 Jakarta. Sekali terima kasih atas perhatian dan hadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru penggerak, karena guru penggerak itu kita banyak belajar, karena guru itu harus terus belajar. Ada slogan guru penggerak bisa diikutin ya. Guru penggerak, bergerak, bergerak, bergerak.